Yahudi itu ternyata terpecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Wahai Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu? Nah, Nabi itu nyebut kayak gini, al-jamaah. Bid'ah, salah. Neraka gitu. Itu kan Gerin katanya punya tebak-tebakan nih. Nih, di tahun ini angka berapa yang lucu? angka Mikian sih. angka apa ya? Angka apa tuh? Angka berapa? Satu. Salah. 1-0 ya? Kosong. Wah, dundong. Real dong gitu ya. Iya, betul gak? Tuh. Oh, betul. Kok dibetulin? Nanti kita bikin session live bahas pil dulu. Jangan, gak usah capek. Yang bener apa dong? 19 Kok 19? 19 juta lapangan pekerjaan. Hey, mana itu? Hey. Bohong. Zahir kamu ikut-ikutan. Bohong. Selamat datang di Kilat Islam. MX. Iya, jadi hari ini kita balik lagi ya teman-teman di acara Kilat Islam itu. Dan lagi-lagi Ger, kita harus membahas sejarah-sejarah ini agar masyarakat ini lebih mengerti gitu ya tentang apa yang terjadi di zaman-zaman dahulu atau mungkin zaman-zaman kejayaan sampai akhirnya kita bisa mendapat hikmah. Betul saudara? Zaman Soeharto, Prit. Kok Anda nge-prit sendiri sih? Offset. Nah, cuman yang sekarang seperti biasa teman-teman, kita menghadirkan sosok pembelajar yang sangat-sangat luar biasa, mempelajari sejarah di kehidupan ini yang menjadi sosok utama untuk kita belajar juga, yaitu Zahir. Zahir siapa sih, lupa lagi namanya teh? Emang gak susah ya namanya. Zahir bi amrillah. Bi amrillah. Artinya apa sih? Bi amrillah? Nyata karena perintah Allah. Nyata karena perintah Allah. Kalau zahirnya apa? Zahir itu nyata. Oh, berarti itu tadi itu. Berarti kita udah nyata nih guys. Ada nih nyata. Langsung nyata. No tipu-tipu. No tipu-tipu. Dengerin nih. Siapa yang nonton dengerin no tipu-tipu. Yes, no bla bla di beli lo itu. Yes. Jadi kampanye beli. Nah, hari ini kita tuh bakal belajar satu hal nih Ger, yang mungkin jadi satu yang memang benar-benar kita pertanyakan juga ya gitu loh. Maksudnya itu yang jadi kayak keresahan Muslim lah zaman-zaman sekarang. Kita tuh pengen tahu faktanya Ger. Jadi ada ungkapan hadis yang nggak tahu hadis atau apa nih ya. Mungkin nanti Zahir bisa menceritakan lebih detailnya tuh bahwa Islam tuh terpecah-pecah katanya tuh jadi 72 golongan segala macam dan lain-lain. Jangan. Itu lapangan pekerjaan. Oh, itu lapangan pekerjaan. Hei, mana hei? Mana janji manismu? Udah, ntar ini katanya bau politis mulu. Jangan. Nanti Cukup di segmen yang lain. Segmen yang lain, guys. Nah, katanya tuh terbagi-bagi, terpecah-pecah dan ada hanya satu nih yang benar. Lah. Terus kita jadi mempertanyakan apakah memang benar kita tuh mempertanyakan atau kayak gimana gitu, mana yang benar lah, mana yang akhirnya harus kita ikuti lah, terus kayak golongan itu kayak gimana gitu segala macam dan lain-lain. Nah, mungkin kita akan membahas itu tanpa mengindikasikan ke beberapa golongan-golongan yang ada gitu ya, tapi ini adalah sebuah kita mengulik faktanya. Mengapa sih akhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, asik, kok diasikin itu sampai mengucapkan hal tersebut gitu. Nah, mungkin bisa kita belajar sejarah di Kilat Islam Duar hari ini untuk permasalahan itu. Monggo, Saudara Zahir, monggo. Oke, sip ya. Ini pertanyaannya lumayan berat juga sih sebenarnya. Deadly Ya, question. soalnya kita ngebahas kayak ada berapa golongan gitu kan. Bener. Ya, terus di Indonesia kita tahu kan ada ya banyak golongan ya, ada ya macam-macam lah ya, ada golongan hijau, biru, ya banyak lah ya. Terus Ya pokoknya itu, saya nggak nyebut merek. ya, Itu banyak kan, terus itu warna-warna krayon kalau nggak salah ya. Bisa sebutnya tuh warna-warna krayon. grafis desain kan. ya. Kreatif pasti berpacu dengan warna-warna. Jangan suzon. Jangan. Oke. Lanjut ya. Nah, itu kan ya di Indonesia kan banyak golongan tuh. Terus kata Nabi katanya nanti terbagi bukan 72 tapi 73. Nah, 73 cuy. Nambah satu ya. Iya, kita salah baca. Ya, 73. Terus yang benar yang mana kan?
Jadi kalau misalnya ada banyak nih, contoh di Indonesia ada 10 lah contoh ya. Jadi cuma satu doang dong, selainnya salah gitu. Kalau di Indonesia contoh. Tapi kan bukan di Indonesia doang kan, misalnya kalau kita bicara golongan-golongan Islam gitu kan. Ada banyak di seluruh negeri tuh. Iya. Ya, mungkin ada ratusan mungkin yang nggak tahu ya, wallahu alam. Nah, sebelum kita bahas apakah siapa yang benar golongannya gitu, apakah kita menganut golongan yang benar gitu, apakah Kang Gerin benar, apakah Kang Ilham benar gitu kan, kita nggak tahu. Kita lihat dulu nih, tadi kan apakah ini hadis atau bukan? Ini hadis. Oh beneran Ya, hadis. jadi ini hadis. Jadi ini hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada para sahabat bahwasannya, Itu kondisinya ketika apa tuh Hir? Waktu disampaikan tuh ketika apa tuh? ya biasa ya lagi ngumpul kayak gini. Ah, Oh, kayak gini. Kayak Zahir ke kita gitu. berarti Iya, bukan lagi ada momen lapar segala macam iya. dan bukan ya? Lagi emang nyantai aja gitu. Tapi kalau itu keadaannya seperti apa, saya belum menelisik lebih lanjut Oke. mengenai hadisnya itu, tapi malam ya. Tapi kayaknya biasanya kan menyampaikan pada sahabat, pada para sahabat itu pasti ngumpul kayak gitu. Nah, di hadis itu tuh sebelum disebutkan kalau umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, itu sebelumnya Nabi menyebutkan bahwasannya terdahulu ahlu kitab, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani ternyata juga terpecah. Jadi gini, ya. Jadi ahlu kitab tuh terutama Yahudi, misalnya contoh Yahudi, Nasrani, Yahudi itu ternyata terpecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Oke. Terus Nasrani juga sama, terpecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Nah, Nabi juga nyebutin bahwasannya di Yahudi ini dan Nasrani ini ada satu golongannya selamat. Dari Yahudi satu, Nasrani satu gitu. Itu Nabi Muhammad juga yang Iya. bilang kayak gitu. Nabi Muhammad tuh nyebut kayak gitu gitu. Baru kemudian Nabi Muhammad menyebutkan bahwasannya umat Islam juga akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu saja yang akan selamat gitu. Jadi Sebentar Hir. Sebelum kita berlanjut ke sana, coba mungkin ini awam dan aku juga awam mungkin ya. Ahlul kitab tuh kenapa sampai ini Nabi sampai menyebut 3 agama tadi gitu? Apa sih ahlul kitab tuh? ya ahlu kitab itu jadi mereka atau misalnya ya kayak umat muslim gitu kan, umat muslim diberi kitab juga kan. Kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran, ya harus tahu lah ya. Gak ada jualan. Nggak ada. Ya, Capek. ya itu Al-Quran kan kalau kitabnya umat muslim. Nah ternyata ahlu kitab juga mereka diberi kitab. Oke. Itu kitab yang sebelum Al-Quran. Ya ini kalau misalnya orang-orang Yahudi itu dulu diberi kitab namanya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah kalau umat Nasrani itu diberikan kitab dari yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan itu semuanya kitab itu tuh dari Allah semuanya. Oke. Jadi apa ya misalnya tuh masih sumbernya yang sama jadi Allah gitu. Nah disebut ahlu kitab karena mereka itu mengikuti ajaran kitab yang dibawa oleh nabi mereka. Misalnya ya orang Yahudi mempelajari dan juga mengikuti ajaran dari kitab Nabi Musa. Terus orang Nasrani itu mengikuti ajaran Nabi Isa dengan kitab Injilnya gitu. Nah itu makanya disebut ahlu kitab. Berarti memang akhirnya ya diakui lah ya, Ya, bahwa memang akhirnya tuh ada itu dan Islam sebagai Al-Quran itu sebagai penyempurna Iya kitab-kitab betul, itu. makanya Al-Quran disebutnya penyempurna gitu. Dan Nah itu Dan temannya. penutup. Jadi nggak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Nah itu lanjut terakhir ke yang hadis tadi seru. Jadi sebenarnya di sini tuh yang saya lihat ya ini lebih ke apa ya, penjelasan mungkin bukan lebih ke sejarah tapi lebih ke penjelasan hadis ya. Atau mungkin lebih ke konsep Islam gitu. Boleh. Nah, jadi kalau kita lihat dari bahwasan Yahudi Nasrani itu hanya satu juga yang selamat, satu doang gitu kan. Terus Islam juga satu yang selamat. Itu sebenarnya ada apa ya namanya tuh? Bukan indikasi namanya tuh, kayak tanda-tanda bahwasannya Rasulullah begini. Sebenarnya selamat itu cuma satu doang. Caranya cuma satu. Ciri-cirinya sifatnya cuma satu, bukan golongannya. Nah, jadi mungkin Kang Ilham terus Kang Gerin, mungkin saya juga gitu ya. Kalau ngedengar hadis itu kayak pokoknya ke 72 golongan, nah itu gimana sih bener yang mana gitu. Takutnya saya salah, takutnya saya masuk neraka gitu kan. takutnya gitu kan. Iya. Jadi fokusnya ke 72 golongannya gitu, ke banyak golongannya itu. Tapi ternyata Nabi itu nyebutin kenapa cuma satu doang selamat. Ini tuh ada apa ya? Kayak ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khususnya justru yang disebutkan tuh ya. Nah, disebutkan. Jadi selama ini miskonsepsi ya teman-teman, kalau misalkan akhirnya kita mencari golongan yang tepat, ya tidak juga gitu loh. Tahu ntar nyari-nyari kita yang benar dah neraka kan nggak lucu. jangan seperti itu, jangan NPD teman-teman. Jangan NPD, jadi yang sebenarnya itu ternyata adalah satu itu tuh adalah ciri-cirinya loh, bukan golongannya ya, betul ya Hir ya? Ya betul. Nah lanjut Hir. Nah jadi gini. Nah, maksudnya ciri-ciri khusus kayak gimana sih? Nah, ternyata di dalam hadisnya ada lanjutannya juga nih. Oh, Nah, panjang tuh ya hadisnya.
ya lumayan. Inilah pembelajar guys. Kita harus belajar ke yang orang belajar. Ya, gitu. coba kalau saya ngomongnya. Jangan, nggak usah percaya. Tidak usah. Satu mukanya nggak cocok, kedua nggak memungkinkan gitu orang buat percaya. Susah ini. Lanjut Iya. ya. Oke. Nah, maksudnya kenapa disebut ciri-ciri khusus? Karena apa ya? Kalau kita lihat, ternyata pas Nabi nyebutin hadisnya itu, ya, ketika Nabi bersabda itu, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu? Nah, Nabi itu nyebut kayak gini, al-jamaah. 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 Jadi sejamaah maksudnya itu. Nah, oleh para ulama sekarang ya ulama hadis itu mentafsirkan atau misalnya mentafsirkan itu. Maksud dari al-jamaah itu apa? Maksudnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Nah, ahlus sunnah wal jamaah ya. Mungkin teman-teman yang penonton sering dengar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mungkin penjelasannya mungkin saya pernah mendengar atau mungkin pengen dengar di sini boleh. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pertama kita lihat dari dua katanya ahlus sunnah dan jamaah. Nah, ahlus sunnah itu Tebak-tebakan dulu, apa lu? apa ahlus sunnah? Yang mengikuti sunnah. Apa Yang mengikuti sunnah mengikuti Rasul. sunnah? Bener? Oke, betul. Keren, wal jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Kok jadi Ustadz siapa sih itu? Ustadz siapa sih? Abdul bukan cuy, yang di Trans TV. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. itulah Ustadz itu Ya, ya. nanti cari aja di Google. Nah, Ya. jadi tadi al-sunnahnya benar, al-jamaahnya benar gak akhirnya? Nah, jadi gini, ahlus sunnah itu bukan sekedar mengikuti sunnah Rasul aja, Oh bukan. tapi mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Disebut sunnah Rasul karena Al-Quran pun kan dibawa oleh Rasul gitu. kan. Benar. Ya. Jadi ahlus sunnah itu adalah yang mengikuti bukan sekedar mengikuti, tapi menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi itu sebagai pedoman hidup, sebagai cara hidup dan juga aturan hidup. Oke. Jadi bukan sekedar misalnya Al-Quran baca doang, terus misalnya hadis dibaca doang, baca doang aja gitu. Terus sekarang baca aja enggak gitu. Harusnya dipertanyakan, kali ini ahlus sunnah bukan gitu. Benar. Apalagi udah banyak banget Al-Quran tuh yang memudahkan gitu loh bacanya. betul sekali. Kira-kira Kok apa masih ya? nggak dibaca? Kira-kira kan dia berdiri lagi. Ada loh Al-Qurannya loh. Oh ada. Iya Al-Quran Duo Arabik Latin. Memudahkan banget ini ya. Kok teman-teman sih masih belum ngebaca? Aneh nggak Hir? Kalau nggak baca begini orang-orang, aneh banget. Makanya langsung aja di order di Bumi Bumi Tauhid. Tauhid. Mantap, Iya. mantap. Tadi kita janjinya nggak jualan. tapi Iya. janjinya Anda tiba-tiba berdiri, Anda yang salah. Coba jualan nih. Anda tiba-tiba berdiri. Mana ini? Zahir lagi Oke. lagi menjelaskan lagi. Ya, coba kita jelaskan lagi. Jadi bukan hanya tadi kalau misalkan aku elaborasi, bukan hanya yang memegang sunnah, tapi Al-Quran dan sunnah yang bukan hanya dibaca, tapi yang diimplementasikan juga. Iya betul. Kalau al-jamaahnya ini apa ya? Nah, kalau al-jamaah ini agak apa ya? Mungkin bisa dipahami kayak al-jamaah tuh sholat jamaah gitu. Enggak. Tidak. Tapi kita bisa lihat itu tuh dari sholat jamaah juga, jamaah tuh arti jamaah ini. Kan sholat berjamaah tuh kan kita berjamaah. together. Jadi mau misalnya contoh ya. Mau kamu mazhab dari segi mazhab ya. Kamu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i atau mazhab apa satu lagi tuh? Hambali. Mazhab Hambali, Bukhari. Gimana ini? Ini pembelajaran agama Anda aminus Anda. Nggak minus. Apa dong? Ngulang. Remet. Astagfirullah. Ya, kalau Imam Bukhari, bukan mazhab Bukhari tapi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ahli hadis, Ahli hadis doi. bukan ulama mazhab ya. Yes. Nah itu pasti kan ketika sholat tuh mereka bersatu gitu. Benar. Ya, contohnya seperti mereka walaupun misalnya ada yang kunut, ada yang enggak ya, tetap bersatu. Ya, walaupun sekarang mungkin ada yang kalau nggak kunut saya nggak mau sholat. Kalau misalnya kunut saya nggak mau sholat sama di masjid itu, ada yang kayak gitu. Ya jangan dong ya. Nah, tapi justru kita tuh bisa lihat dari situ. Jadi kayak seharusnya jamaah itu seperti itu. Bersatu. Oke. Walaupun misalnya kita punya pemahaman kayak kunut itu wajib atau kunut itu gak boleh atau kunut itu tidak wajib. Itu ya fair-fair aja. Yeah. Selagi kalian itu masih dalam agama Islam. Oke. Jadi nggak menyalahkan kamu tuh salah, kamu tuh
sesat, kamu tuh bid'ah gitu kan kayak gitu. Bid'ah, salah. Neraka gitu. Itu kan Ada orang salah gitu, neraka. itu kan akhirnya bukan mempersatukan ya, tapi lebih memecahkan. Nah, jadi al-jamaah itu adalah mereka yang bersatu dalam kesatuan Islam tanpa ingin memecah belah. Tanpa jadi, memecah belah. Nah, jadi kayak itu bersatu dan ingin bersatu, maksudnya itu bersatu mereka tuh dan menyerukan persatuan. Menyerukan Bukan persatuan. menyerukan perpecahan. Jadi kalau kalian bukan golongan kami, kalian bukan Islam. Gitu enggak gitu Ya, gitu. bukan bener-beneran NPD. Gue yang lebih benar. Nah, Oh, lu salah. Gue yang lebih benar. Lu salah gitu, Iya. gitu kan. Betul. Soalnya gini, para sahabat nih ya, yang jadi landasan para ulama ketika mengambil hukum ya. Itu mereka sering berbeda pendapat loh. Oh, Berbeda pendapat ternyata misalnya. berbeda pendapat juga ada ya? Gitu? Iya, berbeda pendapat. Jadi kayak misalnya saya mah kayak gini, saya mah kayak gitu. Oh ya udah, mungkin pendapat kamu, ini pendapat saya. Selagi itu tuh masih dalam ranah yang disebutnya kalau dalam ilmu syariat itu tuh furu'iyah. Furu'iyah. Jadi masih cabang-cabang kayak misalnya kayak tadi sholat kunut atau enggak, atau misalnya tahlilan atau enggak gitu kan. Itu kan hal-hal yang furu'iyah lah. Ya kan? Itu hal-hal yang cabang, bukan hal kalau yang pusat atau misalnya hal yang dasar itu kayak akidah. Akidah misalnya berbeda gini. Saya meyakini kalau Al-Qur'an itu masih lanjut. Itu baru Salah. menyimpang. Baru menyimpang itu teman-teman. Awas ya, ada yang ngomong kayak gitu. Ingat muka saya. Ngapain? Kenapa harus diingat muka Anda? Pengen saya kata-katain. Berarti kalau spiritnya ke bahasa sekarangin ya bahasa sekarangnya gitu loh. Berarti agree to disagree lah ya. Menyetujui untuk tidak setuju itu ya nggak apa-apa gitu loh dalam Islam tuh ya sebenarnya. Ya, jadi nggak apa-apa misal berbeda pendapat. Justru berbeda pendapat itu adalah disebutnya rahmat. Oh, indah banget ya maksudnya. Itu rahmat cuy gitu loh. Jadi kayak gini misalnya ya. Jamaah itu maksudnya tuh biar ke gambar ya. Jamaah itu kita tuh berbeda, tapi satu visi, satu misi, satu agama, satu aturan. Walaupun misalnya udah berbeda pendapat, harusnya kayak gini. Terus misalnya Kang Gini ngomong, harusnya kayak gitu. Ya, selagi kita masih dalam satu visi, satu misi ya, gas aja. Oke, asal satu colornya tetap Islam gitu. Nah, ingat, Apa? bukan perpecahan tapi persatuan. Nah. Yes. Satu, Ya, itu. Ketuhanan yang Maha Esa. tauhid. Gitu. Iya. Jadi mungkin dari sejarah juga ya, mungkin tadi kayak kurang lah dari bahasa sejarahnya. Dari zaman Nabi sendiri itu tuh ternyata Islam tuh sudah ada golongan-golongannya. Oh, udah ada dulu tuh ternyata Di ya. zaman Nabi sendiri. Oh. Jadi gini, kan kalau misalnya kita dari sejarah Islam ya, Islam tuh ada golongan muhajirin, ada golongan ansor. Jadi golongan muhajirin itu ada mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus golongan ansor adalah mereka yang menetap di Madinah. Jadi penduduk asal Madinah gitu. Warlock. Warlock gitulah. Kamsi. Sih. Haji. Kalau haji-haji kayak gitu bukannya di Mekah doang ya? Atau di Madinah juga? Tergantung. Yang suka nyebut haji-haji kayak gitu? Oh, kurang tahu, saya belum pernah kesana soalnya. Semoga nanti kita kesana. Iya, amin. Terus ada muhajirin, ansor. Terus ada mungkin dari kalangan sahabat juga ada asabiqunal awalun, ada mungkin ada yang al-asyara mubashiruna bil jannah. Itu kan banyak-banyak golongan-golongannya itu tuh. nama golongan berarti yang tadi itu. Golongan. Jadi kayak beda-beda gitu. Ada kalangan sahabatnya seperti ini, senior atau ini. Itu kan udah kayak ada golongan-golongannya gitu. Dan bahkan mereka tuh kan ada berbeda pendapat gitu. Kayak misalnya contoh yang berbeda pendapat tuh Ibnu Abbas itu kan sering berbeda pendapat dengan sahabat yang lain gitu kan. Tapi ya itulah dibiarkan aja oleh Rasul karena itulah rahmat. Selagi mereka tuh tetap bersatu gitu. Jadi selagi mereka itu bersatu, jadi dari tidak memicuk perpecahan dan masih menghargai satu sama lain. Itulah maksudnya al-jamaah. Jadi dari yang tadi 72 golongan maksudnya itu bukan golongan yang benar, maksudnya tuh ciri-cirinya itu seperti itu. Maksudnya mereka tetap pegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah dan juga bersatu dengan umat Islam. Dengan Islam, maksudnya itu dengan Islam dan menyerukan persatuan. Berarti kalau misalkan konteksnya dari dulu pun udah ada golongan-golongan itu ya itu bukan berarti kita juga yang harus kebingungan nyari golongan ya sebenarnya. Tapi pertanyaannya krusialnya kayak gini, apakah memang akhirnya setiap dalam diri Muslim itu
harus menggolongkan diri kah? Atau memang akhirnya nggak apa-apa aku tidak bergolongan, tapi memang akhirnya pun kita tetap ada di jalan Allah gitu loh. Maksudnya tetap mempelajari Al-Quran dan Sunnah segala macam dan lain-lain. Itu gimana menurut? Jadi gini, apakah dalam Islam itu harus bergolongan? Misalnya, contoh dari mazhab ya. Selagi misalnya gini, kita ambil dari contoh mazhab aja ya. Ya. Apakah kita harus mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, terus mazhab yang lain-lainnya gitu lah, kan banyak mazhab itu. Sebenarnya kalau kita itu sudah ada punya ilmunya, ilmu agama gitu yang mumpuni, itu tuh tidak apa-apa tidak bermazhab. Karena mazhab itu kita cuma ngikutin pendapat-pendapat para ulama yang sudah senior dan sudah apa istilahnya tuh sudah dipercaya oleh banyak orang, oleh banyak umat muslim. Nah, kalau misal kita udah percaya diri nih, bahasa Arabnya bagus, fikihnya bagus, terus ilmu alatnya bagus, terus dari segi tafsir bagus, itu nggak apa-apa kita nggak perlu bermazhab karena mazhab itu kan datangnya belakangan. Sebelum Al-Quran, sesudah Al-Quran dan lain-lain kan. Jadi di masa Nabi sendiri itu nggak ada mazhab kan, ya sahabat-sahabat aja gitu kan. Yang penting mereka Islam dan mereka tuh itu tadi mereka tetap pegang sunnah, memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, cara hidup dan sebagai aturan hidup, dan juga mereka itu bersatu, nggak berpecah. Justru kalau misalnya dengan kita bermazhab jadi berpecah, kita tuh jadi berpecah kayak saya nggak mau bersatu dengan misalnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, saya nggak mau dengan mazhab Hambali, saya mazhab Syafi'i, anak mazhab Hambali, nggak bisa bersatu kita. Itu kan memacu perpecahan. Jangan ya. Sedangkan kalau kita tahu ya, kalau dari segi mazhab sendiri, ternyata Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i dan juga Imam Hambali sebagai pendiri mazhab Hambali, itu tuh mereka tuh ternyata guru dan murid kan. Guru dan murid. Nah, itu tuh mereka sering berbeda pendapat, tapi nggak sampai kayak, wah lu salah nggak. Apalagi itu tusukan gitu. Oh iya, jadi nggak. Siapa itu? Jangan. Ya, No. Mungkin boleh debat, beda pendapat, tapi tidak menjadikan itu perpecahan. Iya, Tuh, betul. kuncinya itu. Jadi sebenarnya ya kalau dari akhirnya aku dapat informasi sekarang tuh bergolongan tuh kalau misalkan udah top tier banget ya sebenarnya nggak apa-apa enggak gitu. Cuman ya kalau misalkan kosong kayak saya mungkin kayak Gerin. Mungkin kita harus belajar dulu ya Ger ya. Banyak belajar dulu, banyak memahami dulu, banyak untuk akhirnya bisa mempelajari, dan salah satu cara belajar mendekatinya itu adalah lewat mazhab-mazhab tadi ya akhirnya. Ya betul. Nah, jadi untuk akhirnya bergolongan atau tidak, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi wajibin juga buat akhirnya kita sebagai muslim itu belajar. Bener ya? Dan tidak menimbulkan perselisihan. Nah itu yang paling penting itu sih. Mau kalian Manchester United, mau kalian Newcastle United, atau apapun, tapi tetap Persib Bandung. Karena kita dari Bandung teman-teman. Aku Surabaya. Oh iya, Persibaya. Persib. Zahir dari mana Zahir? Saya dari Bandung. Woi, Kayaknya bohong guys. Bohong. Ya tapi intinya seperti itu untuk memang akhirnya golongan-golongan tuh bukan masalah ke 72-nya, bukan 73 sorry, bukan ke masalah 73-nya, bukan ke masalah apanya, tapi lebih ke kita fokus aja nih yang untuk menjadi orang yang satu ini, yaitu orang yang menjaga Al-Quran dan Sunnah dan menjaga persatuan. Gitu ya? Ya betul. Luar biasa. Ada lagi yang mau ditambahin Hir dari yang sejarah ini? Mungkin gini aja sih, sebagai penutup juga ya. Jadi mungkin kita melihat fakta hari ini, terutama di Indonesia kan banyak perpecahan. Benar. Kita harusnya gimana nih, ikut kemana nih kalau misalnya banyak perpecahan kayak gitu. Nah, selagi misalnya banyak perpecahan, jangan ikut-ikutan dalam perpecahan. Kita itu lebih mendalami harusnya Islam yang sebenarnya itu seperti apa sih. Kita tuh mendalami Al-Quran dan hadis Nabi, baca-baca atau misalnya belajar dengan para guru, dan jangan merasa paling benar, kayak saya paling benar. Dan mungkin boleh kita merasa benar, tapi jangan sampai menyalahkan pendapat orang lain, karena itu yang memicu perpecahan. Jangan NPD makanya. Ya betul, jangan NPD kalau bahasa sekarangnya. NPD itu tidak boleh. NPD hanya New Pusat Dunia sempurna. Jangan. Jangan tanda kutip, jangan sampai dilihatnya tuh menyalahkan golongan lain. Bukan menyalahkan golongan lain. Terus dilihat juga misalnya mungkin yang disebut menyimpang itu adalah mereka yang sudah salah dari masalah
pusat, misalnya kayak dari akidah kayak gitu, atau misalnya hal-hal yang sangat berbahaya lah. Tapi kalau dari furu'iyah kayak misalnya ibadahnya gimana, misalnya ibadahnya dari kunut atau enggak, atau misalnya tahlilan atau enggak, ya itu mah hal yang furu'iyah, nggak perlu diperdebatkan lebih lanjut gitu. Itu mah ya kamu lakukan silakan, kalau enggak gitu. Bener. Selalu pegang akidah. Itu ya berarti poinnya ya. Dan untuk permasalahan yang lain tetap jaga persatuan dan kebaikan. Luar biasa Zahir 2026 teman-teman. Luar biasa tepuk tangan untuk hari ini. Luar biasa bahasanya keren. Oke, teman-teman kalau misalkan ada request untuk kita bahas apa juga, kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang sejarah apa segala macam dan lain-lain, boleh yuk kita belajar bareng untuk dikomentarin aja. Ntar kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dari Kilat Islam 2. Bye bye. Assalamualaikum semuanya. Dadah.